Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widodo dari Prodi Agribisnis 2020 dari kelas A dengan NIM 200321100042. Di sini saya akan menjelaskan terkait simptomatik pada tanaman jambu air. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu simptomatik. Jadi, simptomatik adalah bagian dari fisiologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala penyakit tumbuhan. Gejala simptom adalah perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat serangan penyebab penyakit. Pada umumnya, gejala penyakit berdasarkan sifatnya ada gejala lokal dan gejala sistemik. Sedangkan secara morfologi dibedakan menjadi 3, yaitu gejala nekrotis disebabkan oleh kerusakan sel atau bagian sel atau sel mati. Kedua, gejala hipoplastis disebabkan terhambatnya atau pemberhentian sel, dan gejala hiperplastis disebabkan pertumbuhan sel yang melebihi biasa. Jambu air berasal dari Indonesia sebagai tanaman pekarangan dan perkebunan. Jambu air hidup di ketinggian hingga 300 meter dari permukaan laut. Pohon ini dapat menyesuaikan diri terhadap segala jenis tanah. Salah satunya memiliki pengendapan air yang baik. Tanaman ini berkembang biak dengan biji, tetapi dalam penanamannya disebut dengan cara mencangkok. Benih cangkokan dapat berbuah lebih cepat antara 3 sampai 4 tahun. Biasanya buah jambu air berbuah dapat dimakan begitu saja sebagai hidangan sesudah makan dan sebagai campuran buah lain, contohnya seperti rujak. Hama dan penyakit tanaman jambu air yang selalu menjadi masalah bagi petani yang membudidayakannya. Hama dan penyakit tersebut adalah memiliki beberapa gejala juga. Yang pertama, ulat kupu-kupu gajah dengan panjang 12 cm, warna hijau muda kebiru-biruan, bertubuh gemuk dan lunak, tertutup lapisan lilin keputih-putihan. Gejalanya telur-telur berwarna merah muda ditaruh di tepi daun. Untuk pengendaliannya dengan cara mengumpulkan telur ulat kepompong untuk dimusnahkan. Yang kedua, kutu perisa hijau dengan ciri panjang kutu 3-5 mm, warna hijau. Kutunya melekat pada bagian pohon yang berwarna hijau dan bagian bawah daun, menyebabkan terjadinya cendawan hitam seperti jelaga. Untuk pengendaliannya dapat secara alami dimakan oleh kepik merah, dan di musim hujan bisa musnah oleh serangan beberapa macam cendawan. Yang ketiga, lalat buah. Serangannya pada buah. Untuk pengendaliannya dengan inseksida diazinon atau perusil yang disemprotkan ke pohon, daun, dan buah. Yang keempat, penggerek batang. Pengendaliannya dengan cara menyumbatkan kapas yang telah direndam inseksida diazinon perusil ke dalam batang yang digerek. Yang kelima, hama penggulung daun. Serangga dewasa meletakkan telur di permukaan daun, lalu larva menetas dan merobek ujung daun, kemudian menggulungnya dari arah pinggir, sehingga gulungan tampak menggantung. Yang keenam, kutu putih. Kutu putih biasanya melekat pada tangkai buah dan daun. Hama ini menghisap cairan buah sehingga pertumbuhan buah melambat. Pengendaliannya dengan musuh alami semut hitam atau penyemprotan akarisida. Yang ketujuh, gangguan pada akar. Pemupukan yang kurang hati-hati pada jambu air dapat menyebabkan akar tanaman luka, sehingga bunga atau buah jambu air bisa rontok. Yang keenam, kanker bercak. Penyebabnya Pythium palmivora, terutama menyerang bagian kulit batang. Untuk pengendaliannya, perbaikan drainase agar air hujan tidak mengalir di permukaan tanah untuk batang yang sakit. Salah satu penyakit dari tanaman jambu air adalah antraknosa. Penyebabnya adalah cendawan Collectroticum
Porphyridas spens. Gejalanya muncul bercak coklat kehitaman pada tahun-tahun tua pada tanaman, hingga membuat buah membusuk dan berjatuhan dan tunas mengering dan mati. Cara pengendalian: potong dan musnahkan bagian tanam yang terserang penyakit dan lakukan penyemprotan fungisida seperti yang terlihat pada gambar. Permukaan daun atas terdapat banyak bintil-bintil dan membentuk gelembung, tepi daun tidak rata dan rusak. Sel-sel di jaringan polisadet dan spons rusak dikarenakan hama masuk pada daerah mesofil, sehingga permukaan daun menonjol dan tidak rata. Diduga terserang penyakit kipat Cricula trivenestrata. Di situ terlihat helai daun tampak seperti menggelembung, tetapi pada akhirnya mengempis dan berwarna gelap atau coklat. Sel-sel mesofil atau polisadet rusak dimakan oleh hama, baik dari permukaan atas, bawah, atau daun, atau melewati tulang daun, akibat dari ulat Acroceros singrama. Di situ terlihat bagian ilian daun yang menggulung, ujungnya berwarna coklat sampai hitam dan menggulung ke dalam. Irisan gulungan daun, sel epidermis atas dan spons parenkim dirusak dimakan larva. Lalu terdapat benang sebagai penguat gulungan. Daun airnya berwarna hitam dan hancur, diserang oleh ulat Silepta.